aksi Dennis Bergkamp, Nagi pun nyatanya sukses melakukan tendangan di udara guna membobol gawang tim A sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 atas keunggulan tim B. Sontak dengan gol luar biasa itu pun lantas menggambarkan betapa hebatnya kombinasi antara si nomor 5 Yuki Miya dengan tandemnya di lini depan si nomor 6 Nagi Seishiro. Setelah melihat kombinasi antara Yuki Miya serta Nagi Seishiro dalam mencetak gol membuat Ryo sadar tentang kesenjangan kemampuannya dengan mereka berdua. Ryo yakin saat ini ia tak akan bisa menggapai level permainan baik Yuki Miya ataupun Nagi yang berada jauh di atas dirinya. Bahkan Ryo pun mengakui nampaknya ia tak akan bisa lagi memuaskan Nagi dengan umpan-umpan seperti apa yang sempat ia lakukan dulu. Seperti yang terlihat, nampaknya Nagi saat ini telah berubah seutuhnya setelah menjalani berbagai kondisi di fasilitas Blue Lock. Nagi yang dulunya hanya menunggu bola datang melalui umpan Ryo, kini ia pun berubah menjadi sosok monster yang akan melakukan apapun untuk mencetak sebuah gol. Di sini walaupun sulit, Ryo pun nampak bertekad akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa tetap berada di sekitar Nagi menjadi sosok pemain hebat. Sementara itu Rin yang tertrigger melihat gawang timnya kebobolan nampak telah siap untuk membalas tuntas gol yang dicetak Nagi sebelumnya. Dimana ketika kick off dimulai kembali dengan sangat cepat, Rin pun langsung menggiring bola ke depan guna membangun sebuah serangan. Dengan teknik nutmeg ketika melakukan dribble, Rin pun nyatanya mampu dengan mudah melewati hadangan Ryo di sana. Dan setelahnya melihat peluang yang ada di depan matanya dengan memanfaatkan tinggi badan rekannya, Rin pun langsung mengirimkan sebuah umpan lambung mencari pergerakan Ishikari. Walaupun mendapatkan pressing dari Tanaka, Ishikari nyatanya masih mampu melompat menyundul bola pada Aryu yang bergerak di sisi kanan. Merespon umpan tersebut, Aryu pun lantas juga menyundul bola memberikan sebuah back pass yang kemudian diteruskan menjadi gol oleh Ito Shirin. Sontak dengan gol itu pun lantas kembali merubah kedudukan imbang di antara tim A ataupun tim B di sana. Selanjutnya di sini melihat para pemain jenius saling beradu menunjukkan kelebihan mereka untuk mencetak gol membuat Ryo kembali mengingat semua impiannya selama ini. Ryo yang tak ingin hidup dalam kebosanan menjadi pewaris perusahaan ayahnya lantas bertekad untuk membuang kehidupannya sendiri guna bisa menjadi seperti para jenius sepak bola. Puncaknya dengan penuh keyakinan tinggi dalam raut wajahnya, Ryo pun langsung bergerak maju membackup pergerakan Yuki Miya yang terus menerobos pertahanan tim A. Di sini di saat Yuki Miya kehilangan penguasaan atas bola setelah terkena tackle Ito Shirin, Ryo pun nampak berhasil melompat mengontrol bola liar menggunakan dadanya. Dimana ketika ia menguasai bola dengan sangat cepat, Ryo pun langsung melakukan kombinasi umpan 1-2 sentuhan bersama Nagi guna menerobos ke depan gawang. Dengan seluruh state-nya yang saat ini berada di angka 99, Ryo pun tanpa ragu langsung melesakkan sebuah tendangan tiruan seperti apa yang dilakukan Yuki Miya sebelumnya. Sontak dengan kemampuan meniru tersebut nyatanya kembali mengevolusi gaya permainan baru Mikage Ryo yang dijuluki sebagai bunglon. Sementara itu di ruang kontrol, Isagi bersama Nanase dan Hiyori yang menyaksikan nampak terkejut dengan kemampuan Ryo menirukan gerakan pemain lain. Dimana dengan memanfaatkan ketangkasan yang ia miliki, nyatanya Ryo berhasil merealisasikan gaya baru dalam permainannya tersebut. Namun terlepas dari semua itu, nampaknya kemampuan Ryo itu pun masih memiliki sebuah kekurangan besar dalam pengaplikasiannya. Hiyori berkata sebaik-baiknya Ryo mampu menirukan senjata lawan, namun hal itu tak akan bisa sekuat apapun yang dilakukan pemain aslinya. Sederhananya ada beberapa parameter yang tak bisa Ryo tiru 100% seperti kekuatan fisik serta kecepatan yang dimiliki lawannya di sana. Bahkan Isagi menyimpulkan dengan kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa kemampuan tiruan yang dilakukan Ryo saat ini masih belum sepenuhnya sempurna. Dan benar saja kemampuan Ryo ataupun Nagi serta Yuki Miya itu pun nyatanya masih tak mampu membawa tim C mengalahkan baik Ito Shirin ataupun Shidao Ryusei. Diperlihatkan selama laga berjalan, tim A yang bisa tampil lebih efisien nyatanya kembali mampu meraih kemenangan atas tim C dengan skor telak 5-3 di sana.
Sementara itu di tempat lain, Ketua Asosiasi Jepang saat ini sedang mendiskusikan perihal persiapan timnas U20 Jepang bersama sang pelatih yakni Hoichi Yoshimori. Ketua asosiasi ingin menggunakan Itoshi Sai yang diakui kehebatannya dalam dunia internasional untuk memimpin timnas U20 sekaligus meraup banyak keuntungan dalam laga tersebut. Di satu sisi, pihak asosiasi akan dengan cepat meraup banyak uang dari antusias para media untuk meliput pertandingan bergengsi itu. Di sisi lain, mereka akan dengan mudah untuk membubarkan proyek Blue Lock yang asosiasi anggap hanya membuang anggaran mereka saja. Bisa dikatakan di sini pihak asosiasi hanya mementingkan sebuah keuntungan saja daripada perkembangan sepak bola Jepang sendiri ke depannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembinaan para pemain muda amatlah sangat penting bagi terbentuknya generasi hebat para pemain tim nasional di masa depan yang akan datang. Beberapa saat berselang di tempat yang sama, Itoshi Sai pun tiba-tiba saja masuk ke ruangan untuk menyampaikan keluh kesahnya pada pihak asosiasi. Sai mengatakan dari beberapa video skuad timnas U20 yang dikirim padanya tak ada satu orang pun pemain yang bisa menggugah ekspektasinya. Bahkan saya menganggap mereka semua pemain di timnas U20 saat ini hanyalah sebuah sampah, terutama para barisan penyerang di skuad utama. Ia menambahkan jika dirinya harus bermain bersama mereka melawan tim Blue Lock, maka saya pun lebih memilih untuk mundur saja dari skuad bentukan pihak asosiasi tersebut. Mendengar hal itu, sang ketua yang tak ingin saya mundur dari rencana mulai menawarkan agar saya saja yang menominasikan beberapa pemain yang ingin ia pilih. Bahkan jika saya menginginkan nama-nama terkenal seperti Minamino ataupun seorang penyerang dari kelompok usia di atasnya, maka ketua asosiasi akan siap menyediakan apapun untuk saya gunakan. Di sini menanggapi hal itu pun Itoshi Sai langsung berkata bahwa ia menginginkan seseorang penyerang yang saat ini bisa memuaskan dirinya. Di mana penyerang yang ia maksudkan itu pun dikonfirmasi saat ini sedang berada dalam fasilitas Blue Lock. Sementara itu kembali lagi di fasilitas Blue Lock, nampaknya seleksi tahap ketiga sudah mencapai babak akhir. Di mana dalam pertandingan sebelumnya diketahui baik Bachira ataupun Baro terlihat bisa mencetak masing-masing satu gol dalam laga tersebut. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa mereka berdua juga sukses seperti Isagi menunjukkan kapasitasnya untuk bersaing bersama para peringkat atas. Tak hanya sampai di situ, dalam pertandingan terakhir hal tak terduga kembali terjadi di lapangan. Di sini walaupun tim A sukses menjadi tim yang tak terkalahkan sepanjang jalannya seleksi, namun kedua pemain top di sana sering kali beradu argumen tak saling akur satu sama lainnya. Diperlihatkan setelah laga berakhir, mereka berdua pun kembali saling serang satu sama lain seperti pada laga pertama. Puncaknya ketika Rin terkena tendangan telak dari Shido di wajahnya, Jinpachi pun tanpa pikir panjang langsung menekan alat kejut anti huru-hara yang terpasang di seragam Shido. Di mana tindakan itu terpaksa Jinpachi ambil mengingat sikap brutal Shido yang sangat amat sulit untuk dikendalikan oleh dirinya. Tak sampai di situ, Jinpachi juga mengatakan dalam 6 jam ke depan dirinya akan mulai mengumumkan para pemain yang masuk dalam starting line up tim Blue Lock 11. Selanjutnya setelah 6 jam berlalu, Jinpachi pun lalu meminta para pemain untuk berkumpul di area tengah guna mendengar pengumuman tentang starting line up tim Blue Lock 11. Jinpachi yang dari awal selalu memberikan arahan pada setiap pemain melalui layar monitor, kini secara khusus Jinpachi pun berdiri di depan mereka guna mengumumkan secara langsung susunan pemain inti. Jinpachi berkata untuk menciptakan filosofi sepak bola menyerang yang sedari awal merupakan tujuan dibentuknya fasilitas Blue Lock, ia pun langsung memilih sosok Itoshi Rin sebagai pusat serangan nantinya. Walaupun dengan formasi yang berorientasi pada penyerangan agresif akan memungkinkan tim mereka mudah untuk kebobolan gol dari tim lawan, namun dengan tim ini jugalah Jinpachi percaya akan mampu mencetak gol lebih banyak dari apa yang dicetak lawan guna memenangkan pertandingan. Intinya di sini Jinpachi ingin dengan menjadikan Itoshi Rin sebagai penyerang tengah sekaligus pusat serangan tim mereka akan membawa tim Blue Lock nanti bisa melebihi jumlah gol yang akan dicetak timnas U20 Jepang. Dan selanjutnya Jinpachi kembali meneruskan untuk posisi penjaga gawang. Ia lebih memilih sosok Gagamaru yang diyakini akan mampu mengemban tugas tersebut. Seperti yang diketahui dengan refleks yang cepat serta fleksibilitas yang ditopang dengan kekuatan fisik yang baik, sosok Gagamaru lah yang sangat pas untuk mengisi posisi tersebut. Kemudian di garis pertahanan ada nama Aryu Jube dan Nico sebagai center back serta Bachira dan Chihiri yang dipilih sebagai wingback menemani Gagamaru di belakang.
di mana keputusan itu diambil mengingat tinggi badan Aryu serta kemampuan Nico dalam mencuri bola akan sangat membantu Gagamaru dalam menjaga gawang tim Blue Lock dari para striker timnas Jepang nantinya. Tak hanya itu, dengan ditopang Chigiri dan Bachira yang memiliki kemampuan dalam menggiring bola akan sangat membantu untuk terus mengalirkan bola ke depan, membantu striker guna melakukan serangan. Seperti yang kita ketahui saat ini dalam sepak bola modern sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi bek sayap untuk naik ke depan membantu menciptakan opsi serta celah bagi timnya ketika membangun serangan. Nampaknya hal inilah yang Jinpachi incar membangun para pemain belakang guna menopang filosofi menyerang bagi tim Blue Lock nantinya. Selanjutnya sebagai pemain tengah sekaligus akan menjadi jantung setiap serangan timnya dipilihlah Karasu Tabito untuk ditempatkan dalam posisi gelandang jangkar oleh Ego Jinpachi. Ia menganggap sebagai pemain dengan penguasaan bola terbaik dalam fasilitas Blue Lock serta kemampuan dalam menganalisis aliran permainan, membuat Karasu adalah sosok pemain yang sangat pantas untuk mengemban tugas tersebut. Jinpachi berharap Karasu akan mampu memutus aliran permainan tim lawan sekaligus mampu mengatur aliran bola dari belakang guna membangun serangan. Kemudian selanjutnya untuk para penyerang, Jinpachi lantas memilih Otoya Eita dan Yukimiya Keiyu untuk mengisi posisi sebagai pemain sayap. Jinpachi yakin dengan pergerakan diam-diam bak ninja serta kemampuan menindas lawannya dalam duel 1 lawan 1. Baik Otoya ataupun Yukimiya akan mampu menerobos membawa bola ke jantung pertahanan lawan. Selanjutnya di depan mereka berdua sebagai sosok pemain yang akan menjadi goal getter kedua setelah Ito Shirin, maka dipilihlah Nagise Shiro yang dirasa cocok mengisi posisi sebagai offensive midfielder. Dengan kemampuan kontrol dan determinasi yang sangat luar biasa, Jinpachi yakin dirinya akan mampu mencetak gol melampaui siapapun seperti gol yang sempat ia cetak ke gawang tim A sebelumnya. Dimana jika Rin akan kesulitan untuk mencetak gol nantinya masih ada sosok Nagi yang siap untuk menjadi pembeda dalam laga melawan timnas Jepang. Dan selanjutnya pemain ke-11 yang dinilai mampu berinteraksi dengan Rin sebagai pusat serangan sekaligus satu-satunya pemain di fasilitas tersebut yang bisa mengeluarkan seluruh potensi Ito Shirin sebagai sosok monster di depan gawang, serta selalu berhasil menegaskan dirinya dalam kondisi apapun untuk mencetak gol, maka dipilihlah pemain penting selanjutnya yang tak lain adalah Isagi Yoichi. Sontak mendengar dirinya terpilih, Isagi pun nampak sangat terkejut seakan tak percaya dirinya akan menjadi pemain kunci dalam mengalahkan para pemain timnas U20 Jepang nantinya.